Sahabat Lentera Sabda yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya dalam Lentera Sabda di hari Rabu tanggal 24 November 2021. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita memasuki hari Rabu dalam pekan biasa ke-34. Pekan terakhir sebelum kita memasuki tahun liturgi yang baru. Bersama dengan Gereja Semesta, hari ini kita juga memperingati salah seorang martir dari Vietnam, yaitu Santo Andreas Dunlap. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersama dengan Gereja Semesta kita diajak untuk merenungkan Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa menjadi seorang murid Kristus tidaklah mudah, karena akan banyak tantangan, akan banyak penderitaan yang harus kita alami di tengah dunia ini. Bahkan dalam bacaan ini dikatakan kita siap untuk dibunuh, kita siap untuk mati. Santo Andreas Dunlap, seorang anak dari keluarga yang miskin yang lahir di Vietnam Utara. Pada usianya yang ke-12, dia bersama keluarganya pindah ke Hanoi karena orang tuanya mendapatkan pekerjaan di sana. Pada usia itu, dia belajar katekis. Kemudian, dia juga mempelajari bahasa Mandarin dan juga bahasa Latin, yang mengantar dia pada akhirnya dia diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teologi. Langkah atau pengalaman perjalanan hidupnya itu yang akhirnya mengantar dia untuk memilih hidup sebagai seorang imam. Dia sangat disenangi oleh umatnya karena hidupnya yang sederhana, homili-homilinya yang begitu luar biasa menguatkan iman umat yang dipercayakan untuk dia gembalakan. Bahkan kehidupannya yang saleh, yang rendah hati, membuat dia dianggap layak untuk menjadi contoh hidup suci. Namun pada saat zaman penganiayaan Kaisar Nero, akhirnya Andreas ditangkap. Tetapi oleh kongregasi di mana ia melayani, dia dibebaskan dengan cara dibayar. Kemudian dia pindah dan tetap mewartakan sukacita, mewartakan Injil dalam pelayanannya sebagai seorang imam. Pada saat tertentu, dia pun akhirnya ditangkap kembali. Dan kembali kongregasi memberikan bayaran untuk membebaskan dia. Dan kesempatan yang ketiga ketika dia tetap melayani sebagai imam di tempat yang lain, akhirnya dia tidak luput dari penangkapan yang membawa dia pada situasi yang tidak terelakkan, di mana dia harus dibunuh dengan cara dipenggal. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam kehidupan Andreas Dunlap, kita melihat betapa tidak mudahnya menjadi murid Yesus yang siap menjadi saksi kehadiran Yesus di tengah dunia. Kesaksian kita di tengah masyarakat itu pun harus kita perjuangkan, sekalipun kita harus mendapatkan tekanan, dipinggirkan, bahkan ditolak. Tetapi Yesus mengatakan, ketika kita mau bertahan dan tetap setia, disitulah kita akan memperoleh hidup. Ketika
kita memberi kesaksian tentang Kristus Sang Penyelamat, tentunya akan banyak mendatangkan pro kontra, bahkan ditentang, disingkirkan, ditolak. Saat itu kita tidak diharapkan untuk melakukan pembelaan diri. Kita diharapkan untuk tidak memberikan pembenaran diri. Tetapi saat itulah Yesus mengatakan bahwa Allah sendiri yang akan memberikan hikmat supaya kita bisa berkata-kata sesuai dengan kehendak-Nya. Pembelaan diri kita adalah pembelaan akan iman kita pada Yesus. Maka marilah kita senantiasa membuka diri akan tuntunan Roh Kudus, akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah sendiri, maka janganlah pernah takut untuk menjadi saksi Kristus. Semoga kita pun dimampukan dalam kehidupan sehari-hari menjadi saksi Kristus yang hadir untuk membawa damai, sukacita, dan belas kasih. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Latih